Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakaria yang merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 dengan NIM 20210036. Kali ini saya akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila dan hubungannya antara teori bahasa pembelajaran Indonesia serta sosiolinguistik. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Mari kita simak ke salindia berikutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia, tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik ke depannya dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ada 6 karakteristik dalam pelajar Pancasila, di antaranya itu, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima adalah bernalar kritis, dan keenam, kreatif. Untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing kepribadian profil pelajar Pancasila ini. Nah, kita masuk nih ke dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya. Percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilaku sehari-harinya sebagaimana bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Dalam usahanya memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid dengan profil ini juga menghargai segala bentuk ciptaannya, baik itu alam, tempat ia tinggal, manusia lain, dan yang juga tidak boleh dilupakan dirinya sendiri, dengan menghargai hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, serta alam, maka seorang murid dapat memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila yang pertama ini, yaitu beriman, bertakwa, dan juga menghormati. Oke, yang kedua itu mengenai berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya, daerah, nasional, maupun global. Hal ini dapat diwujudkan dengan kemampuan berinteraksi secara positif antar sesama, memiliki komunikasi interkultural, serta mampu memakai pengalamannya di lingkungan sekitar sebagai kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, contoh dari berkebinekaan global ini diantaranya itu seperti berkomunikasi antar budaya dan juga mempertimbangkan dan menemukan berbagai perspektif yang akan berguna di kemudian hari. Yang ketiga ini adalah tentang bergotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong ini berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian keberhasilan timnya, serta kebahagiaan orang-orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Murid tersebut sadar bahwa dia tidak hidup sendiri. Dia memiliki kesadaran diri sebagai bagian dari kelompok, sehingga perlu adanya usaha dari dirinya untuk membantu pencapaian kebahagiaan kelompoknya. Selanjutnya ada tentang kemandirian atau mandiri. Di sini seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa
atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Murid yang memiliki dimensi ini juga biasanya mampu mengelola dirinya sendiri, baik pikiran, perasaan, maupun tindakan untuk mencapai tujuan pribadi maupun tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah tentang bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis merupakan murid yang mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasi, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Murid tersebut mampu menjaring informasi, mengolahnya, mencari keterkaitan berbagai informasi, dan menganalisa serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya adalah mengenai kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Nah, dari ke-6 profil pelajar Pancasila itu, apa sih hubungannya dengan teori bahasa, pembelajaran bahasa Indonesia, dan juga sosiolinguistik? Apa ada? Oke, jadi sebenarnya tuh ada ya teman-teman, bersumber dari profil pelajar Pancasila, siswa itu diarahkan untuk lebih kreatif dalam memecahkan masalah, berinteraksi, menghargai, juga bernalar kritis dan sebagainya. Semua itu terdapat dalam hubungannya pada teori bahasa dan juga sosiolinguistik ini. Contohnya saja, kita ambil mengenai alih kode dan juga campur kode berbahasa. Karena siswa lebih mandiri dalam mengulik informasi, bersahabat dengan media sosial, dan membuka wawasan lebih global, membuat adanya kemungkinan terjadi alih kode serta campur kode ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, maupun ketika mereka berinteraksi melalui media sosial. Misalnya saja seperti ini, mereka sedang berkomunikasi dan salah satu temannya meminta dia untuk berpikir positif. Biasanya orang tersebut tidak akan bilang, kamu itu harus berpikir positif. Tidak, karena mereka sudah terbiasa untuk mengatakan positive thinking, yang merupakan bahasa Inggris. Sehingga pengucapannya pun menjadi, kamu tuh ya harus positive thinking, jangan negative thinking terus,